Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Modul 1.4 Budaya Positif bersama fasilitator dan pengajar praktik yaitu Ibu Dr. Anda Sri Rahayu MSI MPD, pengajar praktik Ibu Dwi Ari Nurharyanti MKom, dengan saya Sinta Karlina. Koneksi antar materi pada modul 1.1 yaitu Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 yaitu Nilai dan Peran Guru Penggerak. Pada modul 1.3 yaitu Visi Guru Penggerak. Pada modul 1.4 yaitu Budaya Positif, yang mana pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 mengerucut pada profil pelajar Pancasila. Filosofis Ki Hajar Dewantara. Proses pendidikan berarti menuntun dengan memberikan kemerdekaan belajar kepada anak sesuai dengan kodrat keadaannya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun, seorang pendidik harus menerapkan sistem among atau trilogi pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun korso, tutwuri handayani. Artinya, sebagai guru dalam pembelajaran di kelas harus menjadi suri tauladan, membangkitkan motivasi, semangat, dan memberikan dorongan serta arahan terhadap anak. Pendidikan harus menganut asas trikon, yaitu 1. Kontinuitas, artinya berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. 2. Konvergen, pendidikan memanusiakan manusia. 3. Konsentris, artinya pendidikan menghargai keberagaman. Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.1 Nilai guru penggerak: berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif. Modul 1.2 Peran guru penggerak: pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, bergerak komunitas praktisi. Modul 1.2 Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah gambaran murid kita di masa depan, yaitu murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dengan pendekatan inquiry apresiatif, kita bisa mewujudkan visi yang berpihak pada murid berdasarkan basis kekuatan yang telah ada, yaitu hal positif atau kekuatan iklim sekolah dan kodrat anak kita sendiri. Tentunya mengedepankan kolaborasi kekuatan dari berbagai pihak secara bergotong royong melalui tahapan-tahapan Bagja untuk mencapai prakarsa-prakarsa perubahan. Modul 1.4 Budaya Positif. Berdasarkan penerapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif sehingga menjadi karakter positif, kemudian terwujud budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid, mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan kekaitan materi: seorang guru penggerak harus mengenali, memahami, dan menjiwai nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi bisa tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau dengan istilah IA melalui tahapan Bagja dalam menjalankan prakarsa-prakarsa perubahan sehingga visi guru penggerak bisa terwujud. Dengan penerapan tahapan Bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang membentuk karakter positif sehingga terwujud budaya positif.
Adanya budaya positif dapat mendorong terciptanya lingkungan positif yang mendukung murid untuk berproses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, tujuan pendidikan untuk mewujudkan manusia yang merdeka dan terwujud. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yaitu disiplin, positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif adalah bukan terbentuk kepatuhan kepada seseorang atau hal lain, tapi berupaya kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih dan melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Teori kontrol. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, dan setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Teori motivasi. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. 2. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan respon yang tidak relevan dan tidak terencana dari guru terhadap muridnya atas kesalahan perilaku yang dilakukan muridnya. Penghargaan adalah hukuman bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Keduanya hanya bersifat mengendalikan perilaku saja, bukan cara yang tepat untuk menimbulkan kesadaran diri atas apa yang dicapainya dan bagaimana cara memaknainya. Posisi kontrol guru. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 langkah segitiga restitusi yaitu: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keinginan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar dan paham bahwa dalam menciptakan budaya positif di sekolah perlu melibatkan murid dalam prosesnya dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dan disepakati, sehingga dapat menumbuhkan motivasi diri atau intrinsik. Perubahan lainnya bahwa selama ini saya menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, sehingga disiplin positif merupakan hal yang mustahil untuk dapat diterapkan pada murid saya. Seharusnya saya berupaya memahami dan menerapkan posisi manajer sehingga anak dan murid saya mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri yang pada akhirnya terwujud disiplin positif pada murid saya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda?
Ketika saya membuat kesepakatan kelas, murid saya sangat bersemangat dan berani mengungkapkan berbagai nilai-nilai kebajikan yang perlu diyakini dan disepakati bersama demi terciptanya disiplin positif di kelas maupun di sekolah. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu ketika pada proses penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Ternyata ketika langkah-langkahnya dijalankan secara tepat, maka murid saya mampu berbicara, mengungkapkan alasan mereka berbuat salah secara jujur, dan mereka pun tahu dan mampu cara memperbaiki kesalahannya sehingga mereka mau merubahnya. Tidak dengan paksaan tapi atas inisiatif sendiri, berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang melihat respon murid ketika berbagai nilai kebajikan diyakini dan disepakati murid melalui kesepakatan kelas dan mereka bersemangat untuk menerapkannya. Ini akan menjadi awal yang baik dalam menumbuhkan disiplin positif. Pada akhirnya tercipta budaya positif di sekolah. Dan ketika timbul perilaku murid bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati, saya merasa tertantang untuk mengatasinya dengan melakukan segitiga restitusi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik ada di kelas dan di lingkungan sekolah adalah nilai-nilai kebajikan yang dipercayai, diyakini, dan disepakati melalui kesepakatan semua warga kelas, sehingga bisa menumbuhkan disiplin positif. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang selama ini saya terapkan, yaitu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, harus beralih menjadi posisi control manager. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berlandaskan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari posisi ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, saat itu menurut saya posisi tersebut adalah paling tepat ketika menghadapi murid dan mampu mengatasi masalah yang muncul walaupun hasilnya yang diharapkan tidak sesuai yang diharapkan. Setidaknya murid nurut untuk sesaat. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol manager. Perilaku yang tampak pada murid adalah mereka lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya dan atas inisiatif sendiri mencari solusi agar memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum saya pernah menerapkan sebagian tahapan segitiga restitusi, fokusnya hanya pada validasi, yaitu tindakan yang salah. Kemudian saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari solusi sendiri, cara memperbaiki kesalahannya, tetapi solusi berdasarkan cara saya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif yang di lingkungan kelas maupun sekolah adalah adanya kolaborasi yang konsisten dan berkelanjutan dari semua pihak yang berkepentingan, mulai dari sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Kolaborasi yang baik antar semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati sehingga menjadi karakter positif murid dan tercipta disiplin positif sehingga pada akhirnya terwujud budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, Guru Penggerak.
Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy buat semuanya.